Kita berbicara tentang Al-Aqsa. Allah berbicara tentang tanah ini dengan sangat spesifik dan berbicara tentang masjid ini dengan spesifik. Allah menyebutnya Al-Ardillati barakna fiha, tanah yang telah kami berkahi dari dalam. Wa barakna haulah, dan kami telah memberkati apa yang ada di sekelilingnya. Allah subhanahu wa ta'ala merujuk padanya dalam kata-kata para nabi yang datang sebelum Al-Ard Al-Muqaddasah, tanah suci. Dan ada sesuatu yang sangat spesifik tentang itu. Al-Imam bin Al-Zawzi rahimahullah mengatakan itu disebut Al-Muqaddasah, tanah suci, karena itu Al-Mutahhirah, itu membersihkan Anda dari semua dosa Anda. Ketika Anda pergi ke tanah itu dan Anda berdoa, tempat di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tahukah Anda mengapa Allah memberkahi tanah itu? Dia bilang, tahukah Anda, ini adalah alasannya. Katanya karena tidak ada satu inci pun di Yerusalem kecuali ada malaikat yang berdiri di sana untuk beribadah, atau ada nabi yang beribadah kepada Allah di daerah tersebut, atau ada nabi yang dimakamkan di daerah tersebut. Inilah mengapa itu menjadi diberkahi. Allah subhanahu wa ta'ala akan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan membawanya ke tempat yang sama yang telah dia berkahi. Dan Jibril alaihissalam, dia turun membawa bersamanya hewan bernama Al-Buraq. Dan hewan ini begitu cepat sehingga dengan setiap langkahnya yang mencapai ujung penglihatan mata Anda. Subhanallah, Anda harus menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ke surga. Tapi tidak, dia membawanya ke Yerusalem, dia membawanya ke Masjidil Al-Aqsa. Dia pergi ke sana karena ada sesuatu yang istimewa tentangnya, ada sesuatu yang penting tentangnya. Melanjutkan cerita itu, dia bilang, ketika kami tiba di Yerusalem, Jibril menunjuk ke tembok, dan tembok itu terbelah menjadi dua, dan dia mengikat Al-Buraq di tengah tembok itu. Subhanallah. Dan Nabi SAW menyaksikan semua ini. Kemudian Nabi SAW berkata, saya masuk ke Masjidil Aqsa dan saya melaksanakan 2 rakaat. Dan ketika saya selesai dari 2 rakaat, saya mengangkat kepala saya dan saya melihat semua para nabi di depan saya. Bayangkan Ibrahim alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, orang yang membangun Masjidil Al-Aqsa, dan Adam alaihissalam, dan Ayub alaihissalam, dan Musa alaihissalam. Rasulullah mengatakan mereka menunggu saya untuk mengambil posisi saya dan memimpin mereka dalam salat, dan saya merasa malu. Maka Jibril alaihissalam datang dan dia membawa saya sepanjang jalan sampai dia menempatkan saya di depan mereka sampai saya memimpin mereka dalam salat. Dan inilah satu-satunya kali pertama semua para nabi berkumpul dengan cara seperti itu, dan dia memimpin mereka dalam salat. Dan itulah yang membuat ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ummatin ukhrijat linnas, umat teragung yang pernah ada, karena kami memimpin para nabi dalam salat. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sana pergi ke surga, menerima perintah tentang salat. Dia turun dan dia pergi ke kaumnya di Makkah, dan dia mulai menjelaskan kepada mereka. Dan dengarkanlah hadis ini, betapa kuatnya. Dia berkata, dan akan datang suatu waktu, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa suatu saat akan datang di mana orang-orang yang beriman akan dilarang dari Masjidil Aqsa untuk waktu yang sangat lama seperti hari ini. Ketika Anda melihat gambar-gambar granat kejut, dan Anda melihat gambar-gambar peluru, dan Anda melihat gambar-gambar penjajah ekstremis yang bersorak bahwa ini milik mereka dan merendahkan orang-orang di tanah itu, jika itu menyakitkan kita karena kita dilarang masuk Al-Aqsa, jika itu menyakiti kita yang merupakan warga Palestina khususnya yang tidak bisa mengunjungi tanah orang tua kita, sementara penjajah dan penyokong mereka bisa, maka ketahuilah bahwa Nabi Musa alaihissalam, orang yang paling sering disebut dalam Al-Quran, juga dilarang. Dan Nabi SAW mengatakan, jika saya di sana, saya akan menunjukkan kepada Anda kuburnya, tahtal kasibil ahmar, di bawah bukit pasir merah, di mana Musa alaihissalam diberi izin untuk berada sejauh mungkin dari sana. Ini sekarang adalah interpretasi lain dari serangkaian ayat yang sangat klasik, yang banyak ulama zaman kita, sebenarnya semakin banyak ulama yang menginterpretasikan surat Isra sebagai salah satu tanda hari kiamat. Wa qadaina ila bani Israila fi kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Ini adalah ayat keempat dari surat Isra. Oke? Ikuti, ini adalah ayat yang sangat kuat. Kami menyampaikan dan menetapkan kepada anak-anak Israel, la tufsidunna fil ardi marratain. Kamu akan menyebabkan kerusakan, fasad di dunia ini 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kamu akan mencapai derajat kesombongan yang besar. Menariknya, Allah menggunakan kata sifat yang sama untuk Fir'aun. Jadi Allah mengatakan Bani Israel akan memiliki 2 periode kekuasaan dan izzah yang akan mereka salah gunakan. Oke?
Faiza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Kami akan mengirimkan kepada kamu pasukan akan datang, sekelompok akan datang menentang kamu. Mereka memiliki kekuatan militer yang besar. Mereka adalah kaum yang kuat, bukan kaum yang lemah. Fajasu hilalat diyar. Dan mereka berhasil masuk dan menyelidiki bahkan ke dalam rumahmu. Mereka akan masuk sepenuhnya, merusak sampai ke rumah-rumahmu. Wa kana wa'dam maf'ula. Dan ini adalah janji yang benar-benar terjadi. Sekarang, summa radatna lakum qarrata alaihim. Lalu kami memberikanmu kembali sebuah peluang baru. Dan kami menyebabkanmu meraih kemenangan atas musuh-musuhmu. Dan wa'amdatnakum bi amwali wa banin. Kami memberikan berkah kepadamu. Sekarang kamu memiliki peradaban, anak-anak, kekayaan. Wa ja'alnakum aksara nafira. Dan kami membuatmu kuat dalam jumlah. Aksara nafira berarti kekuatan tenaga kerjamu atau kekuatanmu atau kekuatan militermu semuanya diperbolehkan di sini, bukan? Jadi kamu menjadi bangsa yang kuat. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya Bani Israel, jika kamu berbuat baik, itu hanya untuk kebaikanmu sendiri. Kamu akan berbuat baik. Wa in asa'tum falaha. Tetapi jika kamu berbuat jahat, itu akan digunakan melawanmu. Fa iza jaa wa'dul akhirah. Ketika kedua kalinya dan terakhir, karena tidak akan ada ketiga kalinya berkuasa. Ya Bani Israel, Allah telah menetapkan kamu akan berkuasa dan menjadi peradaban dua kali. Yang pertama, wa kana wa'dam maf'ula. Itu sudah selesai. Yang kedua, ketika itu akan terjadi, fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Allah akan mengirim kelompok lain dan mereka akan membuat wajah-wajahmu menjadi masam. Setelah sebelumnya berseri dengan kebanggaan, sekarang akan menjadi keriput dengan kemarahan. Sekarang dengarkan ini. Waliyadkhulul masjidah. Dan mereka akan memasuki masjid. Masjid mana? Ya, Aqsa. Kama dakhaluhu awwala marrah. Saat mereka memasukinya sebelumnya. Waliyutabbiru ma'alau tatsbira. Dan mereka akan menghancurkan apapun yang telah kamu kuasai dengan kebanggaanmu. Apapun yang telah kamu lakukan, apapun yang telah dibangun, apapun yang telah dibangun dengan kebesaranmu, waliyutabbiru ma'alau tatbira. Semuanya akan dihancurkan dan diambil.